Pemirsa masih di IDX Assessment Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif kami di 021 di 8063 di 5979 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa berpartisipasi menanyakan secara langsung portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hans Kui, yang merupakan Direktur PT Anugrah Megah Investama. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hans, apa kabar Pak? Ya, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Hans sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua, Pak, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah melemah di 0,38%, level 57 ditinggalkan oleh IHSG. Bagaimana Anda melihat koreksi yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini sampai dengan penutupan sesi kedua? Apakah ini masih koreksi sehat dan belum mematahkan tren penguatan IHSG yang sudah terjadi dalam beberapa perdagangan terakhir? Ya, ini koreksi yang cukup sehat yang terjadi ya. Kalau kita lihat indeks sudah menguat cukup banyak. Kita lihat dari awal November, indeks mayoritas bergerak naik terus, hampir tidak ada koreksi berarti di pasar ya. Sehingga indeks itu dari awal tadi cuma 5.000-an, 5.100 itu di November awal, saat ini udah sampai 5.600, 5.700 ya. Jadi kita lihat indeks koreksi cukup wajar gitu. Euforia terjadi di indeks ya, kalau kita lihat sebelumnya perkembangan penelitian vaksin ini cukup menggembirakan ya. Tetapi tentu optimisme vaksin itu sedikit berkurang di pasar karena kita harus menyadari bahwa biarpun vaksin itu cukup efektif, tetapi mereka masih menunggu pengesahan dari Badan POM-nya negara masing-masing gitu. Sehingga dalam 3 bulan depan mungkin kita belum akan melihat penyuntikan vaksin untuk massal ya gitu. Sedangkan di sisi lain terjadi peningkatan kasus pandemi COVID hampir di berbagai negara dan memaksa berbagai negara melakukan pembatasan aktivitas sosial. Artinya ini akan menyebabkan ekonomi kembali tertekan turun ya akibat dari pembatasan kegiatan sosial tadi. Nah, ini yang menyebabkan pasar mulai koreksi tertekan turun. Baik, dengan koreksi yang terjadi di penutupan sesi kedua hari ini, Pak Hans, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan jangka pendek paling tidak sampai dengan akhir pekan ini? Kita pikir indeks kemungkinan akan mulai terkoreksi ya dalam beberapa hari ke depan. Kita pikir orang akan mulai profit taking dulu karena kenaikan cukup banyak gitu ya. Kita pikir level 5.583 akan jadi support indeks ya. Jadi nampaknya indeks masih akan konsolidasi cenderung melemah periode-periode ini. Baik, beberapa saham yang menjadi pemberat bagi IHSG di hari ini, perbankan Big Cap BBCA tertekan di 2,36%, Telkom di 2,09%, Astra Internasional ini tekanannya lebih dalam Pak Hans, minus di 4,31%, ada Antam juga tertekan di 2,43%. Setelah sebelumnya penguatan terjadi terhadap beberapa saham tertentu atau beberapa sektor tertentu, tampaknya bergiliran ini Pak. Apakah koreksi yang terjadi juga kemungkinan kejadian hal yang sama Pak Hans? Ya, kita pikir mayoritas saham yang tadi tertekan turun banyak itu udah naik lumayan banyak ya. Dan kalau kita lihat BCA sebelumnya ada di 2.860 28.000 ya. Saat ini levelnya 32 ribuan. Jadi kalau ada koreksi, kita pikir ini koreksi yang sangat wajar yang terjadi di pasar ya. Apalagi kalau kita lihat saham-saham lain juga mayoritas mengalami hal yang sama ya. Kita udah rally dari 2 event cukup penting gitu ya. Pertama pemilu Amerika gitu. Yang kedua adalah vaksin gitu ya. 2 rally ini membawa indeks naik cukup banyak. Tetapi memang kalau kita lihat ada tren kecenderungan dana asing akan kembali masuk lagi ke emerging market termasuk kepada di pasar IHSG ya. Jadi kalau kita lihat penurunan yang terjadi indeks bukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi kita, tetapi peluang untuk melakukan pembelian kembali.
Baik, Pak Hans, sampai sejauh ini cukup banyak pertanyaan masuk Pak Hans di WhatsApp interaktif kami untuk menanyakan saham-saham yang dikoleksi sampai sejauh ini, dan kita juga masih menunggu ini partisipasi juga dari para pemirsa IDX Channel untuk berpartisipasi di telepon interaktif. Pak Hans, kita akan coba jawab mulai satu persatu. Pak Hans, kita akan coba sapa Bapak Fong yang ada di Medan. Pak Hans, Medco buy di 454. Target sampai dengan akhir Desember. Analisis Anda untuk Medco? Ya, kalau kita lihat Medco sebenarnya udah bergerak naik lumayan ya kalau kita lihat saat ini gitu. Kemudian memang isu sentralnya adalah tentang harga minyak dunia ya. Kita tahu bahwa ada konflik juga antara OPEC dengan Rusia ya. Tapi mereka tentu berupaya agar harga minyak tetap bergerak naik ke atas gitu. Memang kalau secara beberapa data ya seperti EPS, Medco sendiri ini masih merah ya. Tapi kalau kita lihat secara teknikal saham Medco ini saya lihat bergerak naik ke atas hari ini. Kita pikir mulai ada peluang untuk koreksi turun ke bawah ya. Jadi saat ini kalau bisa memungkinkan, saya lihat kalau untuk trading kita bisa sell on trend dulu ya. Di 496 ini sampai 480 ini bisa sell on trend dulu. Tapi kalau untuk hold yang jangka panjang tentu saya rekomendasikan tahan dulu, baru jual kalau di bawah 468 ya. Ini untuk trading yang jangka panjang. Oke, Bapak Fong di Medan 454 sudah profit sebenarnya 474 posisi penutupan hari ini. Sementara Pak Hans lebih rekomendasikan untuk di hold untuk trading sampai menyentuh ke 496 dan 480 Bapak Fong yang ada di Medan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba sapa Ibu Lili di Surabaya. Mempertanyakan Medco juga Pak Hans di 580, tapi rekomendasikan averaging down tidak Pak? Kalau punya di level atas 580, teknikalnya Pak Hans? Ya, secara teknikal kemungkinan dia akan koreksi dulu ya. Jadi kalau mau melakukan averaging down, saya lihat lebih baik agak tunggu sedikit ke bawah ya. Kita pikir level 416, 424 lebih bagus untuk averaging down ya. Baik, 416 dan 424. Ya, level averaging down untuk Ibu Lilik yang ada di Surabaya. Terima kasih Ibu Lili. Selanjutnya kita akan coba sapa. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi Pak Hans. Untuk dari perbankan BBRI untuk jangka panjang, apakah bagus tidak Pak? Tentu perbankan masih bagus ya. Kita tahu memang banyak isu yang mengatakan kredit macet, restrukturisasi perbankan gitu ya. Tapi in the long run sebenarnya perbankan adalah satu pilihan yang bagus ya. Jadi menurut kita BBRI tetap bagus untuk jangka panjang gitu. Untuk trading kalau kita masih beli mungkin kita akan tunggu dia koreksi ya. Kita pikir mungkin sekali BBRI ini akan turun tutup gap dia ya. Karena dia ada gap di 3690 gitu ya. Jadi lebih baik kita menunggu di level 3690 sampai dengan 3700 untuk melakukan akumulasi beli untuk saham BBRI. Oke, untuk jangka panjang ketika baru ingin masuk, level ini juga direkomendasikan tidak Pak Hans? Saat ini mungkin jangan dulu. Kalau kita melihat bahwa pasar global termasuk Indonesia mungkin akan sedikit mengalami aksi profit taking ya. Karena pandemi COVID meningkat, vaksin yang diharapkan belum tersedia dalam waktu yang dekat gitu ya. Dan tentu sisa optimisme tentang pemilu Amerika. Tetapi kita tentu yang ada sekarang mereka cuma menanti siapa nama-nama kandidat menteri yang akan mengisi jajaran kabinet. Jadi optimisme sentimen positif di pasar berkurang, jadi kita pikir koreksi adalah periode yang tepat untuk akumulasi beli kembali. Baik, selanjutnya kita sapa Pak Antoni di Tangerang Selatan Pak Hans. Agro Pak, sudah punya di 420 arah dan trennya Pak Hans? Agro rasanya lagi konsolidasi saat ini ya. Kalau saya sendiri rekomendasi mungkin kalau 420 punya lebih baik sell on trend aja ya. Di 440 sampai dengan 446 lebih baik sell on trend ke agro gitu. Tapi kalau mau akumulasi dulu lagi lebih baik kalau dia melemah di 345 sampai dengan 380 lebih baik akumulasi dulu.
Baik Pak Antoni di Tangerang Selatan, rekomendasi dari Pak Hans untuk jangka pendek lebih kepada sell on strength terlebih dahulu di area 440, kemudian 446 dan juga tadi beberapa strategi lainnya dan semoga bisa menjadi referensi ini. Kita akan coba sapa Bapak Andre yang ada dari Nusa Tenggara Timur Pak Hans. Mau tanya saham Jasa Marga Pak, posisi di 4480. Analisis Anda? 4480 rasanya udah untung saat ini ya. Kalau menurut saya ini salah satu saham yang bagus ya Jasa Marga. Oke. Dan mungkin akan mendapatkan keuntungan dari aksi Indo Driving ya. Ya. Kalau untuk jangka panjang bisa ditahan, tapi kalau di jangka pendek kita pikir saat ini ada potensi dia terkoreksi dulu ya. Ya, gitu. penutupan Jadi, sesi kedua tertekan cukup dalam Pak, 4320. 20 ya, Iya. posisi saat ini gitu. Ya, kalau saat ini kalau mau akumulasi beli kembali 4.100 sampai 4.150 untuk akumulasi beli kembali untuk Jasa Marga. Baik, dari NTT kita beralih ke Balikpapan, kita akan coba sapa Bapak Wahyudi. Terima kasih Pak Wahyudi sudah berpartisipasi. Untuk saham BTPS Pak Hans punya di posisi 4190. Mohon analisisnya untuk support terdekat dan juga resisten terdekat Pak. BTPS lebih baik di hold dulu, coba tes ya. Kita lihat nanti kita akan sell on strength di atas gitu di level 4350 sampai 4470 ya. Kita akan sell on strength. Saat ini mungkin sekali dia membentuk double top di level tersebut gitu. Baik. Level support terdekat ada di 4080 ya saat ini. Jadi posisi saat ini di hold dulu baru sell on strength nanti. Baik, posisi Pak Wahyudi cukup baik nih Pak, 4190 sudah profit sebenarnya di 4340 tapi lebih memaksimalkan profit, lebih disarankan untuk sell on strength-nya tadi di 4350 sampai dengan 4470. Pak Wahyudi di Balikpapan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, kita akan coba sapa Bapak Bahri di Jakarta. Terima kasih Pak Bahri. Lagi-lagi perbankan big cap Pak Hans, BBCA sudah ambil posisi 30.500 Pak. Analisisnya seperti apa sampai dengan akhir bulan ini? BBCA mungkin kita lihat ada sedikit tekanan turun ya. Kalau kita lihat hari ini turun lumayan ya. Jadi ditutup di 32.000 gitu ya. Saat ini kalau kita pikir bisa pertimbangkan buy mid-nas dulu untuk BBCA ya. Kita pikir level 31.000 sampai dengan 32.000 ini bisa kita pertimbangkan ke buy mid-nas. Saat ini kalau punya posisi mungkin lebih baik di hold dulu ya, kita pikir karena dia menjauhi level resistennya gitu, jadi kita hold dulu saat ini. Baik, Pak Bahri di Jakarta untuk BBCA dan semoga bisa menjadi referensi. Menarik Pak Hans. Kita akan jeda terlebih dahulu, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.